Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nurvita Dewi. Saya di sini akan menjelaskan materi filsafat manusia yang sebelumnya telah dipresentasikan sebagai tugas UAS filsafat manusia. Materi pertama adalah asal-usul manusia. Jadi, sejarah tentang asal-usul manusia merupakan isu yang selalu diperdebatkan hingga saat ini. Sejarah mencatat upaya untuk menyusun sejarah penciptaan manusia dimulai oleh kaum agamawan. Asal-usul manusia menurut teori Charles Darwin. Charles Robert Darwin atau yang biasa kita kenal sebagai Charles Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang teori revolusionernya meletakkan landasan bagi teori evolusi modern dan prinsip garis keturunan yang sama atau common descent dengan mengajukan seleksi alam sebagai mekanismenya. Pernyataan Darwin mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Pada dasarnya, semua penemuan dan penelitian ilmiah telah mengungkap bahwa rekaman fosil tidak menunjukkan suatu proses evolusi seperti yang diusulkan para evolusionis. Fosil-fosil yang dinyatakan sebagai nenek moyang manusia oleh evolusionis sebenarnya bisa milik ras lain manusia atau milik spesies kera. Asal-usul manusia menurut konsep Islam. Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam menyebutkan beberapa proses kejadian manusia yang lebih rinci dan jelas. Allah menciptakan Adam dari debu, yaitu kemudian Dia menjadikannya keturunannya dari setetes air hina. Hal itu adalah ketika air mani bersarang di dalam rahim seorang wanita yang akan tinggal di dalamnya selama 40 hari. Kemudian, air itu berubah menjadi segumpal darah merah dengan izin Allah, dan kemudian darah itu berkembang hingga menjadi mudghah atau segumpal daging yang belum memiliki bentuk dan rupa. Kemudian Allah membentuk dan memberinya rupa. Dibentuklah kepala, 2 tangan, dada, perut, 2 paha, 2 kaki, dan seluruh anggota badan. Terkadang wanita menggugurkannya sebelum mempunyai bentuk dan rupa. Terkadang pula dibubarkannya setelah bayi itu mempunyai bentuk dan rupa. Jika telah berlalu 40 hari dan dia menjadi segumpal daging, maka Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya serta mengokohkan sebagaimana dikehendaki Allah. Materi yang kedua adalah eksistensi manusia sebagai individu. Secara umum, eksistensi adalah keberadaan, tetapi eksistensi dalam filsafat artinya sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi apa yang memiliki aktualisasi. Cara manusia berada di dunia berbeda dengan benda. Benda tidak sadar dengan keberadaannya. Tak ada hubungannya benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun benda itu saling berdampingan. Keberadaan manusia yang berada di antara benda-benda itulah yang membuat manusia itu berarti. Cara benda itu berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, benda hanya sebatas berada. Sedangkan manusia lebih dari kata berada, bukan sebatas dari ada, tetapi bereksistensi. Eksistensialisme Sartre terkenal melalui suatu paham humanisme. Dalam pandangan Sartre, kita perlu mencegah pendekatan yang terlalu subjektif dan sekaligus menghindar dari pendekatan yang terlalu objektif pada gejala manusia. Dengan demikian, usaha ini sebetulnya menghubungkan kesadaran subjek dengan dunianya objek. Hanya saja, Sartre menyebutkan pendekatan psikoanalisis eksistensial kendati dalam banyak hal sebenarnya ia masuk dalam fenomenologi, khususnya fenomenologi hermeneutik.